Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai model-model pembelajaran integratif. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nawan Nerufasah NIM 1914068 dan rekan saya Dwi Nanda Febrianti dengan NIM 1914031. Definisi model pembelajaran integratif. Model pembelajaran sendiri yaitu suatu perencanaan atau pola rancangan yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu pembelajaran. Kata integratif dalam bahasa Inggris artinya terpadu. Terpadu berarti hasil dari beberapa perpaduan yang menghasilkan sebuah wajah atau bentuk yang baru. Nah, sebuah wajah baru tersebut dalam pembelajaran diistilahkan dengan tema, yaitu di dalamnya memuat perpaduan antar beberapa materi pelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran integratif merupakan salah satu model pembelajaran yang mengharuskan seorang guru untuk mengaitkan materi-materi yang diajarkan dengan keadaan di dunia nyata, sehingga dalam hal ini peserta didik mampu terbangun pengetahuannya dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari pada keluarga maupun masyarakat. Selanjutnya kita memasuki macam-macam model pembelajaran integratif. Yang pertama, model pembelajaran keterhubungan atau connect. Menurut Fogarty, menyatakan bahwa model keterhubungan merupakan model yang saling terhubung atau juga disebut model integrasi bidang studi. Model ini berarti sama saja dengan mengintegrasikan satu konsep, keterampilan, ataupun kemampuan yang dikembangkan dalam suatu pokok pembahasan, yang kemudian dikaitkan dengan satu konsep, keterampilan, maupun kemampuan pada pokok pembahasan yang lain dalam satu bidang studi. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan langkah-langkah pembelajaran keterhubungan. Di sini terdapat 4 tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan. Dalam tahap ini, yaitu terdapat proses menentukan tujuan pembelajaran secara umum dan juga proses menentukan tujuan pembelajaran secara khusus. Nah, selanjutnya, langkah yang ditempuh oleh seorang guru. Dalam tahapan ini, pertama, guru menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian, guru menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan oleh peserta didik. Selanjutnya, guru menyampaikan alat dan juga bahan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, guru menyampaikan pertanyaan yang mengandung pokok kunci materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Untuk tahap yang ketiga, terdapat tahap pelaksanaan. Nah, pertama, pengelolaan kelas dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Dilanjutkan dengan kegiatan proses, kegiatan pencatatan data, dan diskusi secara klasikal. Untuk tahap yang terakhir, terdapat tahap evaluasi, yaitu dengan guru memberikan evaluasi disertai penyampaian kesimpulan materi pembelajaran yang dipelajari. Selanjutnya, keunggulan dari model pembelajaran keterhubungan bagi siswa. Yang pertama, siswa mempunyai gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus. Yang ketiga, memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasikan, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide dalam memecahkan suatu masalah. Yang keempat, dengan adanya hubungan antar ide-ide dalam suatu mata pelajaran, siswa akan memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait konsep yang sedang dijelaskan. Selanjutnya, keunggulan bagi seorang guru. Yang pertama, guru dapat melihat gambaran secara menyeluruh terkait indikator yang dihubungkan, sehingga kegiatan siswa dapat lebih terarah untuk mencapai kemampuan tersebut. Dan yang kedua, guru
dapat menyatukan ide-ide dalam satu disiplin ilmu. Nah, selanjutnya kalau ada keunggulan pasti ada kelemahan. Kelemahan model pembelajaran keterhubungan bagi siswa yang pertama yaitu bagi siswa yang memiliki kemampuan rendah, maka mereka akan sedikit kesulitan dalam mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus. Yang kedua, siswa merasa kesulitan dalam memadukan topik, konsep, maupun ide-ide dalam satu mata pelajaran, walaupun guru sudah memadukannya sesuai dengan karakteristik disiplin ilmu. Untuk selanjutnya, kelemahan bagi guru. Yang pertama, isi pelajaran tetap terfokus tanpa merentangkan konsep ataupun ide antar bidang studi. Karena model keterhubungan ini tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim. Kedua, pengembangan keterhubungan antar bidang studi sering terabaikan karena lebih fokus memadukan ide-ide pada satu bidang studi. Yang ketiga, model pembelajaran ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena tidak menggabungkan dengan pelajaran yang lain. Model pembelajaran yang kedua adalah model pembelajaran jaring laba-laba. Model pembelajaran jaring laba-laba ini dikembangkan oleh Lyndon B. Johnson dengan pendekatan tematik. Artinya, pendekatan ini dilakukan dengan memilih satu tema, kemudian tema tersebut dikembangkan menjadi sub-tema dengan disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Nah, artinya model pembelajaran ini mengaitkan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema, dan setiap mata pelajaran tersebut diajarkan sesuai jadwal pelajaran masing-masing. Selanjutnya yaitu karakteristik dari model pembelajaran jaring laba-laba. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Jadi dalam hal ini guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Yang kedua yaitu memberikan pengalaman secara langsung. Yang ketiga menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Dan yang keempat yaitu bersikap fleksibel. Fleksibel di sini berarti guru dapat mengaitkan antara materi suatu mata pelajaran dengan materi pelajaran yang lainnya. Selanjutnya adalah keunggulan dari model pembelajaran jaring laba-laba. Yang pertama yaitu tema diseleksi sesuai dengan minat siswa sehingga menambah motivasi siswa untuk belajar. Yang kedua yaitu memudahkan perencanaan bagi guru. Yang ketiga yaitu pembelajaran ini mudah diterapkan oleh guru yang belum memiliki pengalaman lebih. Dan yang keempat memudahkan siswa dalam melihat kegiatan-kegiatan serta ide-ide yang berbeda. Nah, setelah kita membahas terkait keunggulan, sekarang kita akan membahas tentang kelemahan. Jadi, kelemahan model pembelajaran jaring laba-laba diantaranya adalah yang pertama, guru sulit dalam menyeleksi tema. Yang kedua, guru cenderung merumuskan tema yang dangkal. Dan yang ketiga, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatannya daripada pengembangan konsep pembelajarannya. Model pembelajaran yang terakhir adalah model pembelajaran keterpaduan atau integrate. Nah, model pembelajaran integrate ini merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Jadi, model ini menghubungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa bidang studi. Model pembelajaran ini merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran yang dihubungkan menjadi satu tema tanpa adanya batas tertentu antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya. Nah, untuk penilaiannya itu dilakukan secara terpadu terkait aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, untuk penerapan model pembelajaran keterpaduan
Dimulai dengan memadukan SK atau KD pada masing-masing mata pelajaran yang saling berhubungan untuk membangun suatu topik utama. Nah, gabungan dari masing-masing KD tersebut yang nantinya akan menjadi landasan atau dasar dalam menentukan indikator pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Kelebihan dari model pembelajaran ini antara lain yang pertama yaitu tingkat pemahaman siswa dapat diperkaya dan lebih berkembang karena dalam memahami pembelajaran itu mencakup banyak dimensi pada isi pembelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan juga ide-ide lainnya. Yang kedua yaitu memberikan motivasi belajar pada siswa. Yang ketiga yaitu memberikan perhatian pada berbagai bidang dalam satu waktu sehingga lebih efisien dan efektif. Kelemahan model pembelajaran ini adalah yang pertama, guru harus menguasai konsep, sikap, keterampilan secara penuh. Yang kedua yaitu sulitnya penerapan model integrasi secara penuh. Yang ketiga, memerlukan tim antar bidang studi dalam merencanakan maupun pelaksanaannya. Nah, hal ini dikarenakan antara satu pelajaran dan pelajaran lainnya itu saling berkaitan. Jadi, guru memerlukan tim untuk berdiskusi dalam menerapkan model pembelajaran ini. Yang keempat yaitu proses integrasi kurikulum dengan konsep antar bidang studi menuntut adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Nah, ini merupakan kelemahan-kelemahan dalam model pembelajaran keterpaduan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.